Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, nomor BP 2010144245. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan kembali apa yang saya pahami dari materi Celestial Mechanics atau Mekanika Benda Langit dalam bentuk video. Baiklah, langsung saja ke pendahuluannya. Mekanika benda langit adalah studi tentang gerakan benda langit. Tujuan utamanya yaitu untuk menjelaskan dan memprediksi gerakan benda langit dan satelitnya. Bayangkan ada dua benda langit bermassa M1 dan M2 terpisah sejauh R. Maka, menurut hukum Newton, gaya gravitasi di antara keduanya adalah F sama dengan minus G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Yang mana G di sini adalah konstanta tetapan gravitasi semesta, yaitu berkisar sebesar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jika dituliskan dalam bentuk faktor, persamaan Newton tadi akan menjadi vektor F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat dikali minus vektor R per R. Misal benda 1 matahari dan benda 2 bumi, maka gaya gravitasi yang dirasakan matahari adalah F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat dikali vektor R per R. F tadi menurut hukum Newton 2 dapat ditulis juga sebagai M dikali A, dan A merupakan turunan kedua dari jarak atau R double dot. Dengan mengabaikan nilai massa benda 1 benda 2 didapatkan persamaan rantai orbitnya, yaitu R double dot sama dengan minus mu dikali vektor R per R pangkat 3, di mana mu sama dengan G dalam kurung M1 ditambah M2. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan orbit dan hukum K1 Kepler. Hukum Kepler membahas peredaran planet dalam tata surya yang dicetuskan oleh Johannes Kepler. Hukum Kepler K1 berbunyi, orbit sebuah planet adalah elips dengan salah satu fokusnya adalah matahari. Rumus untuk persamaan orbit yaitu R sama dengan K kuadrat per mu dibagi 1 ditambah E cos F. Dan persamaan orbit ini sudah memenuhi hukum K1 Kepler, dengan K sama dengan momentum sudut dibagi massa planet, E sama dengan eksentrisitas, dan F sama dengan sudut yang diukur dari titik perihelion atau true anomali. Selanjutnya adalah eksentrisitas. Eksentrisitas adalah koefisien yang menentukan kelonjongan suatu lingkaran. Nilai eksentrisitas dapat dihitung dengan E sama dengan akar 1 dikurang B kuadrat per A kuadrat, yang mana B merupakan panjang dari sumbu semi minor dan A merupakan panjang dari sumbu semi mayor. Jika E sama dengan 0, maka lintasan orbitnya akan membentuk lingkaran. Jika E di antara 0 dan 1, maka lintasan orbitnya akan berbentuk elips. Jika E sama dengan 1, maka akan berbentuk parabola, dan E lebih besar dari 1, maka lintasan orbitnya akan berbentuk hiperbola. Dari sini kita tahu bahwa semakin besar nilai E, maka akan semakin lonjong lintasan orbit dari benda tersebut. Dan jika E
semakin kecil nilai E, maka akan semakin lingkaran lintasan orbitnya. Selanjutnya ada elemen orbit. Seperti gambar yang sudah tertera di samping, dapat kita ketahui bahwa perihelion merupakan titik terdekat posisi planet dari matahari. Bumi di perihelion itu sekitar 1 Januari. Selanjutnya ada aphelion, yaitu titik terjauh posisi planet dari matahari. Bumi di aphelion sekitar tanggal 1 Juli. Lalu ada A, yang mana merupakan panjang setengah sumbu mayor atau sumbu semi mayor elips. Lalu ada E, yang mana adalah eksentrisitas. Lalu ada juga I atau inklinasi, yang merupakan kemiringan bidang orbit terhadap tetapan bidang referensi. Untuk sistem tata surya kita, bidang referensi yang biasa digunakan yaitu matahari, bidang referensi matahari. Selanjutnya ada OM, yang mana merupakan menunjukkan di mana planet melewati matahari dari selatan ke utara. Diukur berlawanan arah jarum jam dari vernal equinox. Lalu yang terakhir ada omega, yaitu sudut yang menunjukkan arah perihelion. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa mu sama dengan G dalam kurung M1 ditambah M2. Lalu dengan persamaan mu kuadrat dalam kurung E kuadrat kurang 1 sama dengan 2HK kuadrat, yang mana merupakan turunan dari persamaan Newton tentang gravitasi, maka didapatkan nilai A sama dengan K kuadrat dibagi mu per 1 dikurang E kuadrat dalam mutlak. Sehingga dari persamaan di atas didapatkan hubungan jika A sama dengan minus mu per 2H, maka orbitnya akan berbentuk elips. Jika A sama dengan mu per 2H, orbitnya akan berbentuk parabola. Persamaan ini juga menunjukkan kepada kita hubungan energi dalam H dengan orbit benda langit. Saat H besar dari 0, planet akan mengorbit matahari dengan energi kinetik yang sangat besar dan akan menyebabkan orbitnya akan menjadi sangat lonjong. Kasus saat H sama dengan 0 sangat jarang teramati karena hampir tidak mungkin energi dalam planet itu tepat 0, hanya mendekati 0. Hukum kedua Kepler. Kita tahu bahwa vektor posisi planet di koordinat polar adalah vektor R sama dengan R E topi R. Kita bisa tulis juga dengan E topi dot dalam R sama dengan F dot E topi dalam F. Kecepatan bisa kita dapatkan dengan menurunkan vektor R terhadap T. Didapatkan nilai R topi sama dengan R dot sama dengan R dot E topi dalam R ditambah R E topi dalam R sama dengan R dot E topi dalam R ditambah R F dot E topi dalam F. Lalu didapatkan nilai K sama dengan vektor K sama dengan R cross R topi sama dengan R kuadrat F dot E topi dalam Z. Maka dengan sesuai perhitungan yang sudah disebutkan tadi, didapatkan persamaan kecepatan permukaan atau A dot sama dengan setengah R kuadrat F dot, dengan F dot merupakan kecepatan sudut planet dan K momentum sudut per massa planet. Bunyi hukum kedua Kepler adalah vektor jari suatu planet menyapu luas busur yang sama dalam waktu yang sama. Dari hukum kedua Kepler, kita tahu bahwa planet bergerak lebih cepat ketika mendekati titik perihelion dan lebih lambat ketika dekat titik perihelion. Nah, kalau diaplikasikan kepada bagaimana sistem tata surya kita, kira-kira gambarnya akan seperti sebelah ini, yang mana luas dari bidang arsir itu adalah sama satu sama lainnya.
Hukum ketiga Kepler. Kita tahu bahwa A dot merupakan turunan A terhadap T. Didapatkan dA sama dengan setengah K dt. Lalu melalui persamaan luas elip, yaitu V kali A kali B sama dengan V kali A kuadrat dikali akar dari 1 dikurang E kuadrat, kita dapatkan persamaan P kuadrat sama dengan 4V kuadrat dikali A pangkat 3 per G dikali M1 ditambah M2, di mana P adalah periode orbit, A adalah panjang sumbu mayor, dan B adalah panjang sumbu minor. Hal ini sejalan dengan hukum ketiga Kepler yang bunyinya kuadrat periode orbit suatu planet setara dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet itu dengan matahari. Hukum ketiga Kepler akan jauh lebih mudah diaplikasikan jika jaraknya dihitung dalam AU atau astronomical unit, masanya dihitung dalam solar masses, dan G sama dengan 4V kuadrat. Maka didapatkan nilai A sama dengan A pangkat 3 sama dengan M1 ditambah M2 kali P kuadrat. Dengan nilai dari astronomical unit tadi yaitu 1,495 dikali 10 pangkat 11 meter, atau jarak rata-rata antara bumi dengan matahari. Selanjutnya ada kecepatan lepas. Kecepatan lepas atau escape velocity adalah kecepatan yang dibutuhkan objek untuk meninggalkan planet dan lepas dari pengaruh gravitasi planet tersebut. Lepas di sini maksudnya tidak lepas sepenuhnya, tapi sampai pada titik di mana gravitasi tersebut tidak terlalu mempengaruhi gerak dari objek yang lepas. Kecepatan lepas roket dari bumi adalah 11 km per second. Menurut hukum kekebalan energi, yaitu 1 per V kuadrat dikurang mu per R sama dengan 0, atau 1 per 2 V kuadrat sama dengan mu per R. Didapatkan nilai kecepatan lepas dengan mengakarkan nilai dari V kuadrat tadi, yaitu VE sama dengan akar dari 2 mu per R sama dengan 2 dikali G M1 ditambah M2 per R. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik kata-kata maupun perbuatan maupun isi materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.